Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar tentang matematika peminatan. Kali ini materi kita tentang jumlah dan selisih dua sudut. Jadi sebelum kalian belajar tentang jumlah dan selisih dua sudut ini, kalian harus memahami besar-besar sudut, nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut-sudut istimewa. Kenapa seperti itu? Nah, karena di dalam jumlah dan selisih dua sudut ini, kita akan mencari besar sudut yang bukan sudut istimewa. Jadi, dengan memanfaatkan sudut-sudut istimewa yang kita ketahui, yang kalian harus hafalkan, kalian akan mengetahuinya. Ini ya, tabelnya yang biasa kalian temui kalau di buku atau di mana, di internet juga banyak seperti ini. Ini adalah besar-besar sudut istimewa dari 4 kuadran. Jadi untuk yang 0 sampai 90 di sini ini namanya kuadran 1. Kemudian kalau sampai yang di sini ke sini ini namanya kuadran 2. Kemudian selanjutnya di sini ini namanya kuadran 3. Yang di sini adalah kuadran 4. Oke. Kalau begitu, di sini caranya kalau kalian mau ikuti cara ibu menghafalkan dulu waktu sekolah gitu ya, dan alhamdulillah teringat gitu sampai sekarang. Jadi caranya adalah kalian deteksi dulu di sini nilai yang paling tinggi itu adalah 1 dan nilai yang paling terendah itu adalah 0, dan ada di sini satu bagian yang tidak terdefinisi. Kalian perhatikan dulu, ibu tuh menghafalnya cuma di kuadran 1 saja. Kenapa, Bu? Karena di sini nanti selalu berulang. Di sini dia selalu berulang. Berulangnya bagaimana? Nilainya di sini coba kalian perhatikan yang di kuadran 2. Di sini setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kan ada semuanya di sini yang di kuadran 1. Nah, itulah makanya maksud ibu kalian hafalkan dulu di sini, baru pahami konsepnya dia di mana dia yang berubah posisinya. Ini kalau misalkan di kuadran 1 sini. Nah, di sini saja ya. Tidak usah perhatikan dulu kuadran 2, 3 dan 4. Jadi di kuadran 1 nilai sinus. Pertama kita sinus, kosinus, tangen gitu urutannya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Habis itu kosnya dimulai dari 1. Kalau kalian sudah hafal di sini, berarti ini tadi mundurnya. Kemudian 0, setengah akar 3, 1, akar 3 tidak terdefinisi. Kalau sudah hafal di sini, nilai tangen untuk yang kuadran 2, 3 ya ini aja yang ditukar-tukar. Yang tan di kuadran 1 ini yang diputar-putar juga di tan di kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Tidak mungkin tangen itu ada yang nilainya setengah akar 2 di sudut istimewa ini. Kenapa? Karena kita berpatokan yang di kuadran 1. Kemudian perhatikan lagi, mohon maaf ya kalau mungkin ada suara bapak ibu guru kalian yang lain ikut terdengar gitu. Beliau sedang diskusi. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Maka di sini maksudnya apa? Ibu tuliskan ini all. Sin, tan, kos. Kalau ibu menghafal all sin tako, all sin tako, all sin tako. All itu artinya semua nilai sinus dan kosinus tangennya itu positif. Sin berarti hanya sin yang positif. Tan berarti di kuadran 3 hanya tan yang positif. Kalian cek di tabel. Di kuadran 4 hanya kos yang positif tuh. Paham ya? Nah, dari sini kalian nanti tahu nih pengulangannya itu yang mana-mana. Kalian lihat kuadran 1 diulang di kuadran 3, kuadran 2 diulang di kuadran 4. Nah, seperti itu cara menghafalnya, dan hanya perhatikan nilai sinus, kosinus dan tangen. Seperti itu. Kosinus jumlah dua sudut. Nih, perhatikan. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Kamu perhatikan, kamu pasti bisa punya trik sendiri untuk menghafalkan rumus ini gitu ya. Kalau cos, ibu cara menghafalnya cos AB sama dengan cos A cos B sin A sin B.
dikurang. Kalau di sininya plus berarti di sininya min. Gitu cara ibu menghafal untuk kos. Kalau kos itu kos kurang sin gitu ya. Oke. Ya dari sini bagaimana sih maksudnya ini Bu? Kok tadi kita disuruh menghafal sudut-sudut istimewa, kemudian ada hubungannya apa dengan sudut istimewa? Toh kalau misalkan sudut istimewanya itu 30 gitu ya, kan ada kita sudah hafal nilai sinus kosinusnya berapa. Misalkan sinusnya sinnya 30 kan kita tahu Bu setengah gitu. Kenapa sih kita harus menghitung ini? Ada rumus cos alfa ditambah beta. Iya, kalau kalian disuruh mencari nilai sinus kosinus tangen untuk sudut-sudut istimewa, kalian tahu. Tapi sudut itu isinya bukan cuma sudut istimewa. Ada yang namanya di situ di kuadran 1 itu ada 75 derajat. Di kuadran 2 itu ada yang namanya 165 derajat, ada yang 285. Apakah itu termasuk sudut istimewa? Kan tidak. Tetapi kalian juga harus tetap mencari nilai sinus dan kosinus tangennya. Maka bagaimana cara mencarinya? Kita memanfaatkanlah identitas kosinus jumlah 2 sudut. Seperti itu. Contoh, misalkan tentukanlah nilai eksak dari cos 75 derajat itu sama dengan berapa? Apakah ini bisa dicari dengan sudut istimewa? Bisa. Kita dengan cara memanfaatkan nilainya ini atau rumusnya kita aplikasikan saja langsung. Berarti 75 itu berapa tambah berapa sih? Atau berapa dikurang berapa sih? Ternyata 75 itu adalah 45 derajat ditambah 30 derajat. Ya kan? 45 derajat sudut istimewa, 30 derajat sudut istimewa, dan kita tahu berapa besarnya. Oke, langsung kita harus aplikasikan ke soalnya. Ibu tidak usah tuliskan ininya, ibu langsung tuliskan nilai kosinus dan sinusnya. Cos 45 setengah akar 2. Kemudian cos 30 setengah akar 3. Kalau kalian hafal nilainya, nanti kalian tuh akan mudah cepat menghitungnya. Kemudian sin alfa berarti sin 45, maka nilainya adalah setengah akar 2. Kalau begitu sin 30 adalah setengah. Maka dilanjutkan, silahkan dikalikan gitu ya. Ini dengan ini hasilnya 1/4 akar 6. Kemudian dikurang 1/4 akar 2. Maka jawabannya adalah 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Dari sini kita udah dapat nilainya. Nilai dari cos 75 adalah 1/4 akar 6 dikurang akar 2 gitu. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk identitas kosinus selisih 2 sudut. Artinya selisih ini berarti adalah pengurangan. Jadi ada cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa sin beta. Ingat cara menghafalnya, kalau di sini kurang maka di sini tambah, dia tetap sama cos sin gitu ya. Oke, seperti apa contohnya? Nih kalian perhatikan. Misalkan kalian disuruh mencari nilai cos 165 derajat. Kita manfaatkan cos berapa aja itu. Oh, berarti ini maksudnya cos 210 derajat dikurang 45 derajat. Oke, kalau gitu kalian udah tahu kan cos 210 itu berapa, cos 45 berapa, sin 210 berapa, sin 45 berapa. Oke, kita lanjutkan gitu. Berarti langsung saja ibu tidak usah tuliskan ini seperti yang pertama tadi. Negatif setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah min setengah terus dikali setengah akar 2. Oke, dikalikan masing-masing, maka min 1/4 akar 6 ditambah min 1/4 akar 2. Oke, kita lanjutkan lagi di sini.
Berarti jawabannya adalah min 1/4. Kita buat distribusinya gitu ya, bentuknya ini kan kayak aljabar gitu, kemudian ditambah akar 2. Selesai. Nah, jadi selain kalian bisa menghitung sudah menghafal besar sudut-sudut istimewa, kalian juga bisa menghitung berapa besar sudut yang bukan sudut istimewa dengan cara memanfaatkan yang sudah kalian hafalkan, yaitu sudut istimewa gitu. Kemudian sekarang kita ke identitas sinus jumlah 2 sudut seperti apa? Oke, kalau sin itu kalau di sini tandanya tambah, berarti di sini juga tambah. Kalau cos tadi kebalikan gitu ya. Kalau cos tadi cos di sin. Kalau sin cos sin. Nah, gitu. Oke. Cara menghafalnya. Kemudian seperti apa contohnya, Bu? Seperti ini. Kalian perhatikan untuk nilai yang jumlah. Misalkan kalian disuruh menghitung nilai sinus 285 derajat, maka 285 itu hasil penjumlahan atau pengurangan sih? Oh, penjumlahan 240 derajat ditambah 45 derajat. Oke. Kalau gitu kita bisa tahu dong, berarti yang kita cari nanti sin 240, cos 240, sin 45 dan cos 45. Maka karena kita sudah menghafal yang di tabel tadi, di sini setengah akar 3 dikali setengah akar 2, kemudian dikurang negatif setengah, kemudian setengah akar 2. Oke, kalau sudah maka negatif 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2, atau kita tuliskan dalam bentuk lain, negatif 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Oke, selanjutnya kita akan ke identitas sinus selisih 2 sudut. Berarti ini pengurangan ya. Kalau pengurangan bagaimana? Kalau pengurangan dia tetap kurang. Jadi kalau kurang sin cos sin tetap. Jadi seperti apa contohnya, Bu? Misalkan ada sin 15 derajat sama dengan itu sin berapa sih? Sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Maka kita langsung saja sin-sinnya itu sin alfa berarti sin 45 gitu ya. Ini sebagai alfa, ini sebagai beta gitu. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 dikali dengan setengah. Maka 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2 sama dengan 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Selesailah sampai di sini gitu. Kemudian yang selanjutnya sinus sudah, kosinus sudah. Sekarang kita ke tangan. Tangan jumlah, yaitu seperti kalian lihat. Maka nanti kalau ada soal tentang tangan, tadi tangannya sudah ada alfa 0 gitu ya. Untuk yang di kuadran 1 rumusnya 0 1/3 akar 3 tidak terdefinisi. Kemudian dia berulang di kuadran-kuadran yang lain. Oke, sekarang Ibu kasih contoh untuk yang penjumlahan dulu. Misalkan kalian disuruh mencari nilai eksak dari tangan 105 derajat. 105 itu apakah penjumlahan atau pengurangan dari sudut istimewa yang kalian tahu? Tahu, Bu. Berapa itu? Tangan 60 derajat ditambah 45 derajat. Oke, kalau gitu kita langsung aplikasikan saja ke rumusnya. Tangan 60 akar 3, kemudian tangan 45 1, kemudian di rumusnya 1 dikurang
Tangen alfa berarti dikurang akar 3. Akar 3 dikali dengan 1. Oke, kalau sudah selesai seperti ini akar 3 ditambah 1 per 1 dikurangi akar 3, karena ini dikalikan tetap ya akar 3. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah mendapatkan seperti ini, silahkan kalian rasionalkan, kalian sederhanakan, kalian rasionalkan, kemudian akan didapatkan. Kalian sudah tahu bagaimana caranya merasionalkan di kelas 10, kalian sudah dapatkan itu gitu ya. Kalau tidak, dibuka-buka lagi bukunya kalau kalian lupa. Oke, setelah dirasionalkan maka didapatlah nilai yaitu 4. Ibu langsung saja ditambah 2 akar 3 per negatif 2, atau dioperasikan kembali yaitu negatif 2 dikurang akar 3. Selesai deh gitu. Oke, mudah ya, mudah kalau kalian menghafalkan berapa nilai sinus kosinus dari sudut istimewa. Kalau nggak hafal ya nggak tahu gitu. Terus bagaimana Bu caranya? Ya carilah bagaimana caranya supaya kamu tuh mudah menghafal, sehingga nanti kamu kalau ada soal tentang jumlah dan selisih sudut kalian akan bisa mengerjakan. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah penjumlahan, kita sekarang ke selisih. Tangen alfa dikurang beta sama dengan lalala. Oke, sudah ada ditulis itu contoh. Sekarang contoh untuk yang pengurangan alias selisih. Tangen 255 derajat misalkan, berarti itu jumlah apa atau kurang? Jelas kurang. Tangen berapa? 300 derajat dikurangi 45. Maka kita langsung saja aplikasikan. Tangen alfa negatif akar 3 dikurang 1 per 1 ditambah negatif akar 3 dikali 1. Maka ini nulisnya ya. Maka didapatkan negatif akar 3 dikurang 1 per 1 ditambah dikurang nih 1 dikurang akar 3 gitu ya. Oke, kalau gini terus diapain Bu? Oke, dirasionalkan, dikalikan dengan sekawannya. Kemudian setelah dikalikan dengan sekawannya, kalian akan mendapatkan jawaban yaitu negatif 4 dikurang 2 akar 3 per negatif 2. Maka ini dioperasikan maka mendapatkan nilai 2 ditambah akar 3. Sip, selesai. Oke. Nah, jadi kalian pahami yang paling penting dari sini tadi Ibu ulang lagi, yaitu kalian mengetahui atau menghafalkan berapa nilai sinus, kosinus, tangen, sudut-sudut istimewa. Karena untuk mencari sudut yang bukan sudut istimewa, kita memanfaatkan sudut istimewa itu gitu. Kalau kalian nggak hafal ya kalian nggak bisa ngerjakan. Terus siapa yang rugi? Kalian sendiri, karena ini adalah matematika peminatan khusus untuk jurusan yang memang anak IPA dan kalian harus pahami gitu. Oke, sekian video dari Ibu pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk pembahasan matematika peminatan di bab yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.